Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Nah, kalau mendirikan partai politik ya, buat saya partai politik itu tantangannya bukan dari luar mendirikan partai politik, tantangannya dari dalam sendiri. Punya nggak semangat, punya nggak stamina, punya nggak kepercayaan diri. Nah seperti Anies Baswedan, Anies Mata, seperti Fahri Hamzah dan kawan-kawan di Partai Golkar. Tapi Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut Pilpres, suaranya 25%. Lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Faisal Asegaf berani, masa Anies gak berani? Faisal itu gak pernah ada suaranya. Kalau memang Anies itu dibilang ditakuti oleh penguasa, ya bisa saja itu diganjal juga. Iya, Bang. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Dalam politik itu harus punya adagium, never try, never say, kan gitu. Nah, yang kedua never say never. Gitu. Sehingga ya harus dicoba. Kalau saya lihat sih dari partai politik yang pernah ada di Indonesia pada era reformasi, banyak kok yang didirikan oleh tokoh-tokoh oposisi. Pak Amin mendirikan partai politik. Bisa ikut pemilu nggak? Bisa. Apakah jalannya berlika-liku? Barangkali iya, tetapi kan faktanya tetap bisa ikut pemilu. Partai buruh sudah ikut beberapa kali dalam kontestasi kita. Bahkan terakhir ini kan ada Bang Faisal Asegaf yang mau mendirikan partai politik yang namanya Partai Negoro. Gitu. Sudah berdiri ya? Sudah berdiri. Nah, Faisal Asegaf berani, masa Anies gak berani? Faisal itu gak pernah ada suaranya. Berapa suaranya Faisal? Gak pernah. Ada catatan orang mendukung Faisal Asegaf itu berapa gitu. Ya setahu saya yang mendukung Faisal Asegaf itu baru satu aja, namanya Ali Purnomo sekjennya. Pengurus yang lain, gak ada. Tapi Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut Pilpres, suaranya 25%. Lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Sesuatu enggak? Sesuatu banget Pak. Sesuatu banget. Pada hari ini kita bisa bilang Anies itu adalah institusi pada dirinya sendiri. Dia sudah jadi institusi. Bayangkan Ganjar didukung PDI Perjuangan 16%. Anies nggak punya partai, dapat 25%. Memang ada partai-partai yang secara resmi mendukung yaitu Nasdem, PKS, PKB. Tapi kalau saya ditanya, partai-partai ini dorong Anies atau Anies dorong partai? Tuh Ahmad Nur tadi udah jawab. Yang dapat suara itu yang dapat kenaikan suara itu adalah partai-partai yang mencalonkan Anies kok. Gitu Bang. Jadi saya sih optimis bahwa Mas Anies kalau mengajukan atau mendirikan partai politik akan bisa mengajukan partai politik. Kenapa? Balik lagi. Mengajukan partai politik itu sesuatu yang relatif mudah diukur kok. Ada syarat-syaratnya. Kepengurusan di sekian provinsi. Kepengurusan di sekian kabupaten kota, kepengurusan di sekian kecamatan. Kalau kemudian Anda punya pendukung, ya ini rekomendasi dari saya, setiap Anda menyusun kepengurusan dan ada proses verifikasi,
buat videonya bos. Buat videonya bro. Sehingga kalau misalnya nanti kemudian KPU tidak meloloskan Anda, tampilkan saja videonya kepada Bawaslu. Saya kira bisa itu dijawab dengan sangat-sangat jelas. Tapi ya kalau mendirikan partai politik ya, buat saya partai politik itu tantangannya bukan dari luar mendirikan partai politik ya, tantangannya dari dalam sendiri. Punya nggak semangat, punya nggak stamina, punya nggak kepercayaan diri untuk membangun partai untuk bangsa dan negara yang sebesar Indonesia ini. 2 juta kilometer persegi, 38 provinsi, 500 berapa? 14 kabupaten kota. Berapa? Sekitar 5.000, 6.000 kecamatan, sekitar 80.000 desa. Sanggup nggak untuk melakukan itu? Punya nggak ketekunan dan stamina seperti Anies Mata, seperti Fahri Hamzah dan kawan-kawan di Partai Gelora. Ya kalau Anies Mata saja bisa, ya apalagi Anies Baswedan, karena dukungan suara dari masyarakat kepada Anies Baswedan itu sudah demikian besar. Yang belum proven aja berani, apalagi yang sudah proven. Jadi kalau nggak gerak juga, nggak jalan juga itu berarti masalahnya bukan di luar tetapi di dalam. Begitu Bang Kan.